semua, sahabat Tempo, apa kabarnya kalian hari ini? Gimana puasanya? Lancar atau enggak? Wah, dikit lagi udah seminggu puasa ya, seminggu jalan puasa nih. Dikit lagi lebaran. Nah, 3 minggu lagi kayaknya. Mudah-mudahan sehat terus semuanya. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Ngopi Sore, Ngobrol Inspirasi Sore-sore bersama aku seperti biasa juga, Dea Yujihan. Dan pemirsa, acara ini bisa banget kalian saksikan di kanal YouTube Tempo Media, Tempo.co dan Facebook Tempo Media setiap akhir pekan. Acara ini dibuat untuk mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan cerita-cerita yang bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, sahabat Tempo, di Tempo itu kami selalu meyakini bahwa jurnalisme bukan hanya milik rekan-rekan jurnalis saja ataupun perusahaan-perusahaan media saja, tetapi jurnalisme juga milik masyarakat atau warga. Masyarakat atau warga bisa melaporkan peristiwa di sekitarnya agar diketahui oleh khalayak yang lebih luas. Kami juga percaya bahwa untuk peristiwa atau isu-isu di daerah, media setempatlah yang lebih memahami isunya dan bisa terus memantau perkembangannya. Mereka layak diberi tempat agar isu-isu lokal bisa terdengar gaungnya hingga ke tingkat nasional dan mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat luas. Karena itulah, Tempo kemudian mengembangkan kolaborasi dengan jurnalis warga dan juga media lokal. Kami membangun Teras.id, platform yang menjadi beranda bagi media lokal dari Aceh hingga ke Papua. Kami juga membuat Tempo Witness, platform yang menghimpun laporan dari jurnalis warga yang kami latih, serta Indonesiana.id, sebuah blog publik yang menjadi wadah penampung gagasan atau pendapat dari para penggunanya. Dengan demikian, jurnalisme tidak hanya berfungsi untuk memberitakan informasi saja, tetapi juga memberikan tempat kepada semua orang, siapa saja, untuk bersuara. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh bersama dengan narasumber-narasumber istimewa yang sudah hadir hari ini, kita akan saksikan bersama video berikut ini. Industri media 4.0 terus berkembang dengan produk-produk jurnalistik baru yang lebih kolaboratif. Di Tempo, kami meyakini bahwa jurnalisme bukan hanya milik jurnalis ataupun perusahaan media saja. Jurnalisme juga milik masyarakat ataupun warga. Masyarakat bisa melaporkan peristiwa di sekitarnya agar diketahui khalayak lebih luas. Partisipasi warga dalam menyampaikan informasi telah membentuk kesadaran baru bagi pembaca berita saat ini. Tempo juga percaya bahwa untuk peristiwa atau isu-isu di daerah, media setempatlah yang lebih memahami persoalan dan bisa terus memantau perkembangannya. Mereka layak diberi ruang agar isu-isu lokal bisa terdengar gaungnya hingga ke tingkat nasional dan mendapatkan perhatian semua lapisan masyarakat, dari warga biasa hingga pihak pengambil kebijakan. Karena itu, Tempo mengembangkan kolaborasi dengan jurnalis warga dan media-media lokal. Tempo membangun Teras.id, platform yang menjadi beranda bagi media lokal dari Aceh hingga Papua. Kami pun membuat Tempo Witness, platform yang menghimpun laporan dari jurnalis warga yang kami latih untuk mempunyai kompetensi pewarta. Dan satu lagi, Indonesiana.id, blog publik yang menjadi wadah penampung gagasan atau pendapat para penggunanya. Dengan demikian, jurnalisme tidak hanya berfungsi memberitakan informasi, tapi juga memberikan tempat kepada semua orang untuk bersuara. Ya, sore hari ini kita akan ngobrolin soal kolaborasi dengan media lokal dan jurnalis warga. Hari ini sudah hadir secara virtual 3 orang narasumber saya. Hari ini yang pertama ada Mas Yosep Suprayogi, redaktor Teras.id. Halo Mas Yosep, gimana kabarnya hari ini? Baik, Jihan. Saya Baik, panggil ya. Jihan ya? Iya, boleh Jihan dong. Oke. Siap, Oke, baik. sehat ya. Terima kasih sudah bergabung di Sehat. Ngopi Sore hari ini, Mas Yogi. Dan Sama-sama, kemudian makasih juga. ada lagi Mas Tulus Wijanarko, redaktor Indonesiana.id. Selamat sore Mas Tulus, selamat bergabung. Selamat sore Mbak Dian, Kang Yosef. Salam sehat. Sore. Mantap, sehat juga ya berarti ya Mas Tulus ya? Insyaallah, amin. Thank you. Selalu. Oke, baik. Kemudian ada juga yang terakhir ini Mas Mustafa Silalahi atau kita tuh biasa memanggilnya dengan Mas Moses. Hai Mas Moses. Halo Mbak Jihan, halo Selamat Mas Yosef, sore. Mas Tulus, sore. Wah, Selamat sore. mantap. Asik nih, sudah gabung semua ya berarti ya. Ada Mas Yosef, Mas Tulus dan juga Mas Moses yang akan ngobrol dengan kita tentunya hari ini, sore hari ini gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol, kita akan saksikan bersama video yang satu ini.
Oke, kalau gitu langsung aja aku akan menuju ke Mas Yosep ya, yang pertama tentang tema kita hari ini gitu. Aku akan persilakan Mas Yosep untuk menceritakan terlebih dahulu begitu ya, menjelaskan kepada pemirsa yang mungkin belum tahu tentang apa itu teras.id. Nah, silakan Mas. Oke, terima kasih Jihan. Jadi teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, di warganet, kita tahu bahwa peristiwa itu tidak hanya terjadi di Jakarta. Seperti kata Jihan tadi, peristiwa juga terjadi di berbagai daerah. Problemnya adalah kemudian peristiwa yang di daerah, sungguh pun dia menjadi gempa di daerahnya begitu, menggunjang-ganjing di daerah, tetapi tidak sampai Jakarta adalah pusat pada saat ini, itu tidak terdengar. Lalu bagaimana caranya agar suara-suara informasi yang berasal dari daerah itu bisa terdengar juga, bisa memberi efek juga kepada Jakarta atau kepada pusat. Nah, itu salah satu yang memang menjadi gagasan awal mengapa Teras ID didirikan. Ya. Jadi Teras ID berdiri pada diluncurkan pada Desember 2017. Sudah hampir 5 tahun. Kemudian Teras ID saat ini sedang di revamp. Visi dan misinya tetap sama. Jadi Teras ID sekali lagi menjadi pengamplify informasi yang berasal dari daerah, begitu. Itu satu. Yang kedua, Teras ID juga menjadi ini yang kami sedang ingin coba fokus, menjadi akselerator, atau kalau dalam UKM sih namanya inkubator ya. Ini akselerator begitu untuk mempercepat kelahiran juragan-juragan media di daerah, kelahiran juragan-juragan yang menjadi rekan atau mitra atau jejaring Teras ID. Demikian, Jihan. Baik. Berarti ini menyebutnya Teras ID ya, Mas Yosep ya. Dari tadi aku nyebutnya Teras.id, tapi yang betul Teras ID gitu ya? Boleh saja, sebagaimana sesuai lidah kita masing-masing. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaannya adalah sampai sekarang ini sudah ada berapa sih media lokal yang berkolaborasi dengan Teras ID ini sendiri, Mas Yosep? Naik turun. Yang sedang aktif, tetapi kita pernah sampai 74, saat ini yang aktif sekitar 40 begitu. Kita sendiri ingin targetnya adalah di setiap, kita punya partner di setiap kabupaten kota di Indonesia, yang ada sekitar 400 sekian kota kabupaten itu. Aktif itu dalam artian terus mengirimkan informasi-informasi begitu ya, secara kontinu begitu berarti Mas Yosep? Jadi ya beberapa beberapa partner atau mitra, ada yang dorman begitu, ada yang mati suri maksudnya begitu. Tetapi banyak juga yang terus aktif begitu. Ini menunjukkan bahwa memang kelihatannya kolaborasi itu menjadi makin diperlukan. Ini adalah cara kita menjadi penyintas di era digital sekarang gitu. Iya. Baik, nah Mas Yosep, bagaimana sih Teras ID ini sejauh ini bentuk dukungannya terhadap media lokal untuk terus berkembang? Tadi diceritakan berarti yang aktif ada 40-an ya, itu berarti merata di seluruh wilayah ada, dan bagaimana bentuk dukungannya tuh Mas Yosep? Pada saat ini Teras ID baru mengerjasamakan konten, berbagi konten, ya, sharing konten, sharing traffic, begitu. Tetapi sebenarnya keinginannya lebih besar dari itu, dan itu akan diwujudkan di Teras ID versi revamp. Pada saat ini revamp Teras ID sudah hampir selesai di desain. Saya sih berharap April ini sudah launching. Itu
di desain yang baru itu sangat dimungkinkan tidak hanya ada kolaborasi atau sharing konten dan traffic, tetapi juga sharing liputan. Ya, jadi kita pernah yang di masa lalu melakukan sharing liputan untuk investigasi akuntabilitas dana penanggulangan bencana di Palu. Ini setahun bencana Palu waktu itu. Kami menjadi tempat untuk kolaborasi itu. Yang punya gawe pada waktu itu Tempo Institute. Dan tidak hanya kolaborasi liputan, kita juga mencoba sharing pengetahuan, apa yang dipunyai, dikuasai, apa yang menjadi pengalaman Tempo di sharing dengan teman-teman yang menjadi partner atau mitra atau jejaring, lalu demikian pula sebaliknya. Apa yang menjadi pengetahuan teknologi di Tempo, di sharing dengan teman-teman, demikian juga sebaliknya. Saya berharap setelah revamp ini itu semua bisa berjalan dan itu menjadi pembeda dari situs-situs yang juga menjadi agregat bagi situs-situs lainnya. Kan ada beberapa teman yang juga menyediakan layanan serupa, namun perbedaan yang kita punya adalah yang kita ingin berikan kepada jejaring atau mitra kita adalah bahwa kita akan men-share seluruh pengalaman Tempo dalam jurnalisme, men-share keterampilan yang dimiliki oleh Tempo dengan teman-teman jejaring dan partner. Hal-hal seperti itu, termasuk juga dalam membangun bisnis ya, pengalaman yang Tempo. Baik. Itu kolaborasi itu ya Mas Yosef ya. Ditunggu berarti revampnya kapan? April ya, mudah-mudahan selesai bulan ini berarti ya? April ini ya, bulan ini. Mudah-mudahan sebelum lancar. April berganti lah. Amin. Mudah-mudahan amin, bukan amin. April mau. Wah. Oke, mudah-mudahan lancar. Nanti aku akan tanya lagi di segmen kedua ke Mas Yosef, tapi aku akan ke Mas Tulus terlebih dahulu ya. Kalau tadi Mas Yosef sudah menjelaskan soal Teras Ide gitu. Kalau Indonesiana.id sendiri itu apa? Terus kemudian progresnya sejauh ini bagaimana? Nah, itu boleh dijelaskan. Silakan Mas Tulus. Baik, terima kasih Mbak Jian dan teman-teman di manapun. Jadi platform Indonesiana.id itu adalah platform jurnalisme warga yang oleh Tempo. Sebagaimana layaknya jurnalisme warga, siapapun bisa menulis di Indonesiana.id, entah itu peristiwa yang terjadi di sekelilingnya atau barangkali yang bersangkutan ingin menyampaikan gagasan-gagasannya atau ide-idenya atau kritik dan sebagainya. Nah, intinya adalah ini semacam untuk memberi kesempatan bagi siapapun bertindak sebagaimana jurnalis, tetapi dia memang bertindak atas inisiatif sendiri dan kita menyediakan platformnya. Kira-kira gitu Mbak Jihan. Oh baik, ini apakah jurnalis warga ini bisa mengirimkan hanya dalam bentuk tulisan aja Mas, atau mungkin bisa yang lain kayak foto atau video? Kan kadang itu sekarang karena saking semua orang punya ini ya ponsel, jadi apa-apa di foto, apa-apa di videoin, itu bisa juga Mas, atau hanya tulisan saja? Sangat bisa dan kita akan menerima itu, tetapi memang selama ini yang baru aktif adalah para penulis. Sebenarnya di Indonesiana.id terbuka untuk materi-materi video dan foto. Foto juga sudah banyak yang mengirim, tetapi yang berupa video masih jarang sekali. Bahkan mungkin masih barangkali mereka belum tahu. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kita sangat terbuka untuk materi-materi berupa rekaman video. Tetapi memang karena ini jurnalisme, bagaimanapun ada prinsip-prinsip jurnalistik yang harus diperhatikan. Jadi memang itu tugas kami di Indonesiana.id untuk melakukan semacam aksi gitu ya. Prinsipnya bisa Mbak. Oh baik, tapi berarti artinya tetap ada proses seleksi atau editing mungkin gitu ya Mas Tulus ya, sebelum ditayangkan?
Ya, ya, di situ ada semacam panduannya bagi para pengguna indonesiana.id, dan itu sebenarnya hal yang sangat standar saja, misalnya materi tidak mengandung sara gitu ya, materi tidak melakukan bullying ataupun hal-hal yang terkait dengan ancaman dan sebagainya, sebenarnya standar semacam itu. Dan itu yang kami jaga sebagai tim editor di indonesiana.id. Jadi hal yang standar saja sebenarnya yang kami periksa. Ya. Baik, sampai saat ini tuh sudah ada berapa pengguna sih, Mas Tulus? Ada hampir 7.000 pengguna, dan memang kalau untuk sisi keaktifannya memang tidak sebanyak itu, naik turun seperti Kang Dio tadi di teras.id, teras ID ya, maaf. Tetapi memang per bulan kita rata-rata menerima sekitar antara bulan ini April, Maret kemarin kami menerima sekitar 550 naskah tulisan, dan itu naik turun. Jadi memang untuk yang aktif mungkin sekitar 1.000-2.000 pada per bulannya, kira-kira gitu. Tergantung mereka ya mau mengirimkan tulisan atau foto video itu ya. Baik, nah Mas Tulus, kemudian mengapa menulis di indonesiana.id itu bisa memberikan keuntungan bagi penulis? Kira-kira kenapa itu, Mas? Ya. Sebenarnya banyak sekali ya jurnalis warga di Indonesia, dan indonesiana.id adalah salah satunya. Bagi mereka yang menulis di indonesiana.id, saya kira pertama adalah mereka bisa menyumbangkan materi-materi yang berfaedah bagi masyarakat pada umumnya. Kalau mereka menyampaikan peristiwa-peristiwa di sekelilingnya ataupun gagasan-gagasannya, tentu saja kalau itu dibaca atau dinikmati oleh banyak pemirsa atau pembaca, itu bisa mengubah keadaan. Ya, kalau Kang Anton Septian, redaktur Redpel Tempo.co yang membawai Indonesia.id pernah bilang, menulis adalah bagian dari membangun peradaban dan untuk keabadian. Jadi kira-kira kalau saya bisa mengilustrasikan begini, Mbak, tulisan-tulisan di indonesiana.id dibaca secara bervariasi ya, antara ada yang dibaca 200, 300, tetapi ada juga yang dibaca sampai 50.000 orang. Nah, kemarin ada kasus ketika satu tulisan dibaca oleh 50.000 orang di tema pendidikan, itu pasti akan mempengaruhi bagi policy ya, mempengaruhi pengambil keputusan, dan itu salah satu sumbangan mereka kepada katakanlah peradaban, kira-kira gitu kalau kita bicara besarnya. Yang kedua, tentu saja kalau yang bersangkutan menulis dengan tema-tema konsisten dan disampaikan dengan cara yang bagus, argumentasi yang menarik dan kuat, tentu itu akan menjadi branding tersendiri bagi yang bersangkutan, dan itu akan membuka banyak hal kesempatan bagi beliau. Yang ketiga, saya kira ini juga penting adalah semua tulisan dan materi di indonesiana.id sudah dimonetisasi. Ya, ada dua opsi. Penulis bisa meminta tulisannya opsi berbayar atau tidak. Nah, bagi yang tidak berbayar sebenarnya terbuka juga untuk donasi. Jadi tulisan-tulisan itu jika pembaca tertarik dan berminat dan ingin menjaga agar si penulis tetap bersemangat, dia bisa memberikan donasi kepada tulisan yang dia baca. Dan itu salah satu keuntungan atau hal yang berfaedah bagi penulis. Kira-kira itu. Wow, banyak juga ya keuntungannya ya. Wah, menarik. Oke, baik. Mas Tulus, nanti aku akan tanya-tanya lagi ya di segmen selanjutnya. Siap. Soal indonesiana.id, tapi aku ke Mas Moses sekarang. Mas Moses ini redaktur Tempo Witness. Aku akan tanya juga soal Tempo Witness itu seperti apa bedanya sama tadi Indonesiana dan juga Teras. Nah, itu gimana tuh Mas Moses? Oke, terima kasih Mbak Jihan. Jadi perlu diingat, tidak semua orang bisa menjadi jurnalis gitu. Nah, dengan adanya Tempo Witness, kita membantu semua orang itu menjadi jurnalis. Dengan apa? Dengan cara misalnya memberikan, kalau di Tempo Witness kami menyebutkan sebagai memberikan orang-orang yang tidak bersuara itu memberikan suara kepada orang-orang yang tidak bersuara. Artinya orang-orang yang mungkin di ujung pelosok negeri ini berada di nun jauh di sana, di balik bukit, di balik sungai segala macam, orang yang tidak selama ini tidak pernah terjangkau oleh media massa mainstream,
bisa memberikan informasinya kepada Tempo Witness. Nah, disitulah Tempo Witness. Jadi Tempo Witness ini adalah semacam wadah atau tempat platform citizen journalism, atau kami menyebutnya sebagai jurnalis rakyat gitu. Kita memberikan tempat kepada mereka dengan informasi tersebut, lalu kita moderasi dengan sejumlah editing oleh redaktur. Jadi di redaktur di Tempo Witness ini ada belasan, hampir 20 kalau tidak salah. Jadi ada pesan yang masuk, kita moderasi ke mereka, lalu kemudian dipublikasi di Tempo Witness. Nah, lalu keunggulannya apa nih dengan adanya Tempo Witness? Nah, perbedaannya adalah citizen journalism, dia akan memberikan dia akan bertanggung jawab terhadap informasinya diri sendiri. Nah, dengan Tempo Witness itu akan menjadi bumper, gitu, akan menjadi bumper apapun itu namanya, terhadap informasi tersebut gitu. Itu makanya Tempo Witness itu secara periodik itu memberikan pelatihan kepada masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini ada banyak, khususnya ada berapa komunitas-komunitas ya di daerah, ada komunitas masyarakat adat, komunitas masyarakat kaum minoritas, masyarakat adat dan segala macam, masyarakat terpencil gitu. Itu sebabnya di beberapa wilayah kita lebih memfokuskan ke banyak daerah yang terpencil untuk Tempo Witness ini. Untuk apa gitu? Untuk memberikan bahwa suara-suara dari mereka itu kita masuk ke Tempo Witness, lalu dari Tempo Witness suara-suara tersebut kita olah sedemikian rupa sehingga nanti produknya menjadi produk jurnalistik. Gitu. Artinya apa? Jika nanti terjadi informasi yang katakanlah sengketa jurnalistik, maka yang berhadapan dengan sengketa jurnalistik ini adalah Tempo Witness khususnya, bukan si Citizen Journal. Ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi intinya adalah ini kita mencoba meluaskan daya jelajah jurnalisme khususnya di Tempo itu sendiri ke banyak daerah dengan memberikan kesempatan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di ujung-ujung di sana, di berbagai daerah sana, untuk menjadi jurnalis gitu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Tempo Witness. Nanti dengan mekanisme tertentu baru kemudian mereka bisa memberikan laporan. Nah, laporannya bisa macam-macam. Itu bisa soal pendidikan, soal lingkungan, soal kesehatan, itu bisa bermacam-macam. Misalnya ya ada satu korupsi dana desa di kecamatan A gitu, katakanlah misalnya di Sumatera Utara, katakanlah begitu ya. Gitu. Nah, selama ini mungkin isu tersebut, informasi tersebut tidak diambil kalau bahasa kita, atau tidak diangkat oleh media massa setempat gitu. Ataupun tadi seperti yang sudah disinggung Mas Yosef juga, amplitudonya tuh hanya berada di Sumatera Utara gitu. Epicentrumnya itu hanya berada di Sumatera Utara. Nah, kita bawa ke Jakarta dengan situs tempowitness.id, tampilkan dan kita sajikan kepada masyarakat luas. Nah, menariknya Mbak, di Tempo Witness kita ini ada juga terjadi kolaborasi antara media lokal juga dengan Tempo itu sendiri, para jurnalis Tempo itu sendiri. Misalnya apa? Ada banyak sekali. Kalau saya jelaskan sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh, misalnya informasi-informasi yang disampaikan Tempo Witness yang dikirimkan oleh para jurnalis rakyat kita yang sudah dilatih, itu kemudian di follow up oleh media-media lokal setempat, sehingga semakin membesar isunya tersebut dan ini semakin memberikan pengaruh. Contoh kecil adalah terakhir kita memberikan pelatihan Tempo Witness itu di daerah Mataram, di NTB. Ada satu sekolah saya lupa namanya, di utara Mataram, itu di balik pegunungan, ada sekolahnya ini sudah lama sekali tidak diperbaiki, padahal janjinya sekolah ini akan diperbaiki karena ada pembangunan di desa tersebut, tapi tidak diperbaiki. Nah, untuk menjangkau sekolah tersebut itu memang jauh sekali. Jurnalis rakyat kita tuh harus sampai berjalan kaki, menembus hutan, naik sepeda motor gitu. Nah, muncul berita ini kemudian di Tempo Witness, informasi ini lalu dibungkus menjadi berita oleh Tempo Witness dan kemudian dibaca oleh teman-teman media lokal, jadi viral kalau bahasa sekarang, viral. Kemudian pemerintah daerah datang ke sana dan memberikan bantuan. Nah, ini hanya menjadi contoh kecil, Pak, gitu, betapa Tempo Witness ini membuat perubahan di banyak daerah gitu. Itu sebabnya kita penting
misalnya meminta kepada teman-teman yang selama ini sudah dilatih di Tempo Witness untuk terus memberikan informasi, karena informasi-informasi ini bisa membuat perubahan-perubahan kecil maupun besar di daerah masing-masing, gitu. Baik. Nah, kalau bicara soal alur atau proses sendiri nih Mas, kalau tadi Sufwan ada pelatihan-pelatihan itu ya. Ini apakah maksudnya Tempo yang memilih di wilayah mana akan membuat pelatihan, atau mereka bisa mengajukan, atau bagaimana? Dan kemudian sampai sekarang ada berapa sih teman-teman jurnalis warga yang memang sudah dilatih atau mungkin bahkan sudah rutin dilatih oleh Tempo sendiri? Oke. Nah, untuk pelatihan sendiri, kita bermitra dengan funding biasanya, dan bisa juga dengan Tempo sendiri. Itu biasanya kita ke beberapa daerah secara periodik. Terakhir di 2021 kemarin, Mbak Ita, kita sudah menggelar 26 pelatihan. Artinya 26 pelatihan di berbagai daerah, gitu, di wilayah yang berbeda-beda. Dan sebagian itu dilakukan secara online, karena pandemi COVID-19, kita ada keterbatasan dan juga demi keselamatan bersama, kita lakukan secara online. Kalau sebelum-sebelumnya itu offline gitu. Nah, kita pelatihan selama 2 atau 3 hari, kita memberikan pelatihan kepada mereka pelatihan ala jurnalistik gitu. Jadi mereka orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak sembarangan dalam tanda kutip ya, adalah orang-orang yang diberikan pelatihan. Mereka bisa mengajukan ke Tempo, silakan, ada komunitas ini, komunitas itu, ada masyarakat adat ini, masyarakat adat itu banyak sekali di Indonesia. Dan sekarang ini jumlahnya itu ada sekitar 572 kalau kami tidak salah. Ya, 572 jurnalis rakyat yang tersebar di Indonesia. Yang terbanyak itu ada di Jawa Tengah, ada di sekitar Jawa Tengah, dan yang belum terjangkau oleh jurnalis rakyat di Tempo Witness ini ada 3 provinsi, itu Papua, kemudian ada Sulawesi Tenggara, kemudian ada satu lagi saya lupa di wilayah mana, di Sumatera kayaknya ada satu yang belum gitu. Nah, ini itu faktornya apa saja, Mas? Gimana? Faktornya apa saja itu tadi, kenapa belum itu faktornya karena kita belum mengkontak aja gitu. Jadi kan biasanya kan mereka ada simpul-simpul ya. Jadi di sini semacam simpul-simpul di daerah, teman-teman kita, jaringan kita. Siapa jaringan kita? Itu ada teman-teman dari NGO lingkungan, ada NGO kaum minoritas, ada NGO macam-macam gitu. Simpul-simpulnya kita. Nah, mereka lalu berkomunikasi dengan kita gitu untuk bagaimana menggelar ini segala macam sampai ke atas gunung di bagian itu kita buat selalu pelatihan itu. Begitu. Wow, menarik. Wow, oke, baik. Nanti aku akan tanya lagi Mas Moses, akan aku gali lagi cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh teman-teman citizen journalism di Tempo Witness juga begitu ya. Tapi kita harus break dulu, penonton, Bapak Ibu semuanya ya. Kita akan segera kembali usai jeda berikut hanya di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Ya, masih barengan Jihan di sini tentunya di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi. Sore-sore kita masih membahas tema kolaborasi dengan media lokal dan jurnalis warga. Aku akan kembali lagi ke Mas Yosep ya. Mas Yosep, mungkin boleh dijelaskan juga begitu ya soal keuntungan dari teman-teman media lokal begitu yang sampai saat ini sudah bergabung dengan Teras ID.
Salah satu keuntungannya adalah bisa menggunakan tools yang tadi diceritakan oleh Bang Moses. Menggunakan tools Tempo Witness. Bayangkan begini, ketika tools tersebut dipakai di sebuah kabupaten A oleh media di kabupaten tersebut, maka dengan tools itu media ini bisa mempunyai jurnalis rakyat, mungkin kalau di tingkat RT 1 jurnalis rakyat muluk lah ya. Tetapi satu desa di kabupaten itu ada 1 jurnalis rakyat yang terkoneksi ya, dengan media yang menjadi mitranya Teras ID. Maka yang bisa kita bayangkan betapa membantunya sistem ini bagi teman-teman yang mengelola situs berita di level kabupaten, yang kita tahu bahwa lebih banyak idealismenya daripada hasil bisnisnya begitu. Ini bagian dari tools yang akan mengefisienkan kerja teman-teman partner mitra Teras ID. Dan ini kebetulan kita beberapa waktu lalu Teras ID, kemudian Tempo Witness, dan Aceh1.com mendapatkan grant untuk pemanfaatan Tempo Witness ini. Ya, jadi ini produk yang terintegrasi sebenarnya, Indonesiana, Tempo Witness, Teras ID itu terintegrasi betul untuk memanfaatkan Aceh1 dan Teras ID dan Tempo Witness untuk memanfaatkan platform Tempo Witness ini bagi capacity building masyarakat sekitar hutan di sekitar Loser begitu. Akan ada pelatihan-pelatihan yang kemudian membuat teman-teman itu menjadi jurnalis rakyat, melapor kepada mitranya Teras ID, yakni Aceh1 begitu, lalu laporannya kita kolaborasikan, bla 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 bla. Mudah-mudahan kemudian memiliki dampak. Itu satu keuntungan yang bisa diperoleh oleh media lokal. Masih banyak keuntungan lainnya. Mungkin beberapa mengulang apa yang saya sampaikan sebelumnya, tetapi selain sharing platform Tempo Witness, untuk konten kita juga bisa sharing secara real time konten dari teman-teman. Kita tidak ambil semuanya, teman-teman mengirimkan melalui RSS, teman-teman bisa mengendalikan mana yang mau dikirim atau yang ditahan. Hanya 3 alinea. 1 alinea bisa 1 kalimat begitu kan, jadi sebenarnya ada 3 kalimat. Terserah bagaimana baiknya menurut teman-teman begitu. Kita akan tayangkan di Teras ID, lalu Tempo.co kalau melihat informasi tersebut layak di follow up sesuai dengan nilai-nilai news value-nya atau newsworthy-nya Tempo.co begitu, ya akan di follow up. Tetapi yang pasti juga kemudian akan di cross posting di platform sosial medianya Tempo.co begitu, sehingga diharapkan pada akhirnya nanti ada efek viral yang diperoleh ya, yang dihasilkan dari kerjasama sharing konten tersebut ya. Itu satu. Yang kedua, kerjasama bisnis juga, Jihan. Jadi ada program iklan bersama begitu, kemudian ada mungkin bikin hajatan lagi, bikin kegiatan event, ya event bersama begitu di wilayah tempat mitra Teras ID itu, atau juga bahkan dimanapun ya, kita bisa kolaborasikan juga.
Kemudian yang lainnya adalah kalau teman-teman mau meniru model bisnisnya Tempo, dalam hal ini majalah dan koran, yang kita tahu kan ada versi berbayarnya, toh harus berbayar. Yap. Sistemnya, kalau teman-teman mitra atau partner atau jejaring mau, sistemnya bisa disiapkan oleh Teras ID. Ya, jadi tidak perlu ada lesson learn, ada cost untuk belajar yang banyak begitu, karena akan didampingi, akan di sharing knowledge-nya dengan Tempo. Lalu kita juga tahu bahwa Tempo itu punya brand Tempo, dalam hal ini diantaranya adalah investigasi, jurnalisme yang berkualitas, gitu kan, tidak hanya investigasi saja, tetapi juga dalam hal jurnalisme sastrawi itu sangat kuat, itu core-nya Tempo, saya kira. Dan itu kita bawa ke kelas-kelas pelatihan. Jadi teman-teman mitra partner itu kita sedang merancang ada sesi pelatihan 6 bulanan begitu, tapi bos usul 3 bulanan begitu, tapi saya kira 3 bulanan terlalu rapat. 6 bulanan begitu untuk upgrading menulis, jurnalisme, ya, teknik menulis, teknik jurnalistik, juga perkembangan terbaru dari bisnis media. Jadi tidak hanya jurnalistik nanti pelatihannya, tetapi juga di situ ada manajemen bisnis, di situ juga ada how to engage audience. Ya begitulah. Kita tahu kan bahwa sekarang ini mau tulisan bagus, tapi kalau tidak viral ya tetap aja kalah dengan isu-isu yang viral. yang viral gitu kan. Baik. Yang seremeh, nggak bisa ngupas salah, kayak begitulah. Baik. Nah, Mas Yosef, tapi ada tidak sih syarat-syarat tertentu begitu ya bagi teman-teman media lokal ini untuk bisa bergabung kemudian dengan Teras ID ini sendiri? Atau siapa aja boleh gabung gitu? Ini syaratnya sederhana. Apa itu? Situsnya independen dan kredibel, yang dicirikan dengan menaati kode etik jurnalistik. Independen dan kredibel. Soal sudah ahli piawai menulis, piawai mereportase, toh itu yang nanti mau kita sharingkan, kita mau saling asah begitu kan. Jadi itu dikesampingkan saja. Yang penting dia independen, dia kredibel. Wah, oke. Baik. Oke, thank you Mas Yosef ya penjelasannya. Aku ke Mas Tulus sekarang nih. Mas Tulus, kenapa menulis di indonesiana.id ini bisa memberikan keuntungan bagi penulis? Tadi kan ada beberapa keuntungan yang sudah disebutkan di pertanyaan sebelumnya ya. Nah, kenapa sih indonesiana.id itu memberikan fasilitas tersebut? Gitu? Kenapa Indonesiana memberikan fasilitas tersebut? Ya sebenarnya dalam hal monetisasi kita berharap begini. Memang jurnalisme warga pada awalnya kan memang non-profit ya. Mereka bergerak semata-mata memang ingin menyumbangkan, menyampaikan kabar atau gagasan secara non-profit. Tapi kita juga berpandangan bahwa akan lebih baik kalau ada peluang monetisasi tulisan itu, dan itu bisa memberikan faedah bagi atau benefit bagi para penulis, mengapa tidak? Nah, kebetulan ada teknologinya yang memungkinkan itu melalui monetisasi dan paywall dan donasi, maka kita lakukan itu. Jadi pada prinsipnya adalah agar para penulis tetap mempunyai peluang untuk menyampaikan aspirasi dan kabar, tapi di sisi lain itu juga bermanfaat secara ekonomis bagi yang bersangkutan. Itu dari sisi manfaat ekonominya, Mbak Jihan. Jadi kita berpikir sebaiknya kita dukung para penulis Indonesia, salah satunya dengan cara memonetisasi tulisan mereka.
Gitu. Itu sebagai salah satu bentuk dukungan ya, seperti Tempo Ya. begitu ya, untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas. Baik, Ya. nah Mas Tulus, Indonesia.id ini juga menurut aku ya, aku beberapa kali tahu bahwa menggelar beberapa sayembara penulisan, kayak misalnya lomba cerpen, benar nggak sih Mas Tulus? Terus lomba menulis Ya. untuk guru dan lain-lain ya. Ya. Sampai sekarang itu kayaknya masih berlangsung kan? Nah itu kenapa sih Indonesiana ini menggelar acara-acara tersebut? Apa tujuannya kira-kira? Iya, sebenarnya pada prinsipnya adalah kita yakin bahwa minat menulis itu sebenarnya bertebaran banyak sekali di luar sana. Dan itu mungkin belum terjangkau, tersentuh oleh beberapa platform, dan ternyata terbukti ketika kita menggelar sayembara mengarang untuk 3 level, yaitu pelajar, umum, dan mahasiswa, antusiasmenya luar biasa sekali. Jadi selama 3 bulan kita buka, kami menerima 750 naskah sekitar itu untuk seluruh kategori, dan dengan kualitas yang sangat bagus. Ketika kami bekerja sama dengan Kemendikbudristek menggelar sayembara menulis khusus untuk para guru, dengan rentang waktu selama 1 bulan saja terkumpul sekitar 300-400 tulisan, dan sangat mengejutkan sekali bahwa kualitas tulisan mereka sangat bagus rata-rata. Itu sangat mengejutkan saya. Karena apa? Kita tahu tugas mereka sangat berat, rutinitas mereka sangat padat, tetapi ternyata banyak menyimpan bakat-bakat menulis yang menarik. Dan itulah hipotesa kami, dan ternyata kami benar, sehingga kami ingin memperluas cakupan para penulis agar juga bisa bergabung dengan Indonesiana.id, sehingga gagasan mereka bisa tersebar lebih jauh gitu. Gitu, baik-baik. Ini apakah lombanya sudah selesai, Mas Tulus? Dan kemudian setelah ditemukan para pemenang ini, apakah mereka akan mendapatkan misalkan pelatihan tambahan dari Indonesiana atau bagaimana? Kalau untuk kedua lomba itu sudah selesai, dan untuk sayembara mengarang semua pemenangnya mendapat hadiah secara dana, dan kemarin memang ditawarin untuk pelatihan. Saya harus cek lagi pelatihan yang bisa mereka pilih di Tempo. Saya mau cek lagi. Tetapi intinya itu sudah selesai pada awal tahun kemarin, dan untuk sayembara mengarang akan kita laksanakan secara rutin tiap tahun, karena melihat antusiasme mereka dan juga melihat karya-karya mereka yang secara estetik kemarin para dewan juri sepakat sangat menjanjikan, baik di tingkat pelajar sampai umum. Ternyata secara estetika banyak potensi bagus, dan itu kami sepakat akan meneruskan secara rutin tiap tahun. Baik, untuk yang lomba menulis guru, karena kemarin kami bekerja sama dengan Kemendikbudristek, maka kita bersama dengan mereka untuk sisi hadiahnya. Itu, Mbak. Oh, baik-baik. Ya, tadi berarti artinya antusiasmenya sangat tinggi gitu ya, disusul dengan kualitas tulisannya juga yang bikin geleng-geleng kepala kayak Mas Tulus ya. Luar biasa. Baik, saya ke Mas Moses lagi sekarang. Mas Moses, mungkin juga boleh dijelaskan lebih jauh soal gimana caranya sih warga ini gitu ya, yang tadi Mas Moses cerita ada di balik bukit, ada di seberang sungai mana gitu. Mereka kemudian bisa menjadi jurnalis warga untuk Tempo Witness ini sendiri. Ya, terima kasih Mbak Jihan. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ingin bergabung dengan Tempo Witness, pertama memang bergabung dulu dengan komunitasnya gitu. Karena dari komunitas itulah nanti teman-teman kita ini akan mendapatkan informasi kapan dan di mana akan ada pelatihan itu. Nah, syaratnya untuk yang bergabung itu tidak sulit sebenarnya. Nah, kalau dulu sebelum namanya ada dengan Tempo Witness itu namanya Tempo SMS gitu. Nah, dulu syaratnya Tempo SMS namanya. Tempo SMS. Tempo SMS. Jadi kalau dulu itu kan, kalau sekarang kan mengirim laporan itu kan lewat aplikasi khusus ya. Jadi ada kita di Play Store itu ada aplikasinya, lalu diinstal, kemudian kita bisa mengirim tulisan, gambar, foto, atau video di situ. Nah kalau dulu itu hanya SMS, Mbak, yang hanya terbatas karakter. Dulu namanya Tempo SMS. Jadi dulu itu syaratnya adalah kepada masyarakat yang punya handphone, gitu, punya handphone dan punya jaringan di wilayahnya masing-masing gitu. Nah, kalau sekarang sudah berubah.
Nah, sekarang itu syaratnya adalah siapapun dia bisa, yang penting dia warga negara Indonesia, warga negara di daerah tersebut, dan dia mempunyai memang telepon, handphone. Sebenarnya tidak belum tentu punya dia ya, tapi bisa juga punya kerabat dia pinjam. Ini pernah nggak terjadi? Pernah gitu, karena saya ingin menggambarkan betapa jangkauan Tempo Witness itu memang benar-benar sangat luas, Mbak. Jadi memang ada jurnalis rakyat kita itu memang yang menebeng gitu untuk mengirim pesan itu, menebeng dengan handphone keluarganya. Karena memang bukan hanya karena tidak mampu gitu, tapi memang cakupan wilayah internetnya di daerah tersebut. Gitu. Itu menggambarkan betapa kita coba masuk ke banyak titik-titik yang selama ini memang tidak pernah disentuh oleh media massa mainstream manapun gitu. Kita akan coba masuk ke daerah mereka. Jadi mereka nanti akan kemudian jika mereka berminat, mereka akan kita latih gitu. Kita latih, diinapkan bersama di satu tempat gitu selama 2 hari atau 3 hari gitu. Biasanya ternyata 3 hari dengan materi-materi yang sudah kita tentukan. Kenapa kita menggunakan ini? Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita pengen teman-teman jurnalis rakyat ini itu memiliki kemampuan yang setidaknya setara dengan jurnalis. Gitu. Mereka akan kita beritahu, misalnya bagaimana sih sebenarnya 5W1H, bagaimana sih menulis SPOK, karena untuk menulis laporan itu harus subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi pelajaran bahasa waktu kita sekolah dulu lah, kita mengulang lagi. Kemudian kita memberikan fokus group discussion. Itu kita kenapa pentingnya begini, karena mereka nanti bisa mengidentifikasi isu-isu yang menarik dan isu-isu yang penting untuk disampaikan ke Tempo Witness. Jadi ada segala macam 3 tahap ini, ada 4 atau 6 pelatihan sih modelnya, model silabusnya. Kemudian nanti mereka tidak bisa langsung serta-merta. Setelah itu misalnya mereka akan bersertifikat, tidak bisa langsung serta-merta mengirimkan laporan, tidak bisa. Jadi nanti kita layer lagi, mereka akan diuji coba mengirimkan 2 atau 3 laporan ke aplikasi Tempo Witness tadi, seperti yang saya katakan. Kemudian akan kita lihat, nanti akan ada dewan redaktur menentukan bahwa si A, si B, saudara kita si B, si C ini sudah bisa untuk menjadi jurnalis rakyat. Nah, ini kami menggambarkan apa, untuk menjelaskan apa. Ini bukan jurnalis rakyat abal-abal gitu. Jurnalis rakyat yang memang sudah dilatih oleh redaktur-redaktur pilihan Tempo untuk juga memberikan pengetahuan yang layak kepada saudara-saudara kita itu bagaimana sih menjadi jurnalis yang baik. Begitu kira-kira. Wow. Mas Moses, tapi bicara soal antusiasme gitu. Kalau tadi diceritakan memang ada masuk sampai ke pelosok-pelosok terkecil gitu, yang mereka artinya tidak cukup banyak mendapatkan akses informasi. Tapi kemudian Tempo Witness ini hadir gitu ya. Bagaimana mereka pertama kali menanggapi itu sampai akhirnya mereka betul-betul tertarik untuk bergabung dan ya berpartisipasi, berkontribusi sampai akhirnya mungkin tayang di platform ini. Ya, menarik Mbak ya, kalau kita melihat antusiasme teman-teman. Jadi teman-teman ini kan yang artinya yang ikut Tempo Witness. Artinya mereka juga sudah mempunyai bayangan ya, bagaimana Tempo itu. Karena ini terpengaruh juga dengan apa sih sebenarnya Tempo itu gitu. Jadi bayangan mereka adalah Tempo adalah sebuah media massa yang selama ini memperjuangkan itu nasib rakyat Indonesia, rakyat banyak gitu, yang tetap menjaga hal-hal idealisme dan independensinya dari pihak manapun, yang bisa juga nanti Tempo ini bisa ikut membangun bersama-sama membangun masyarakat gitu loh, dan negara. Nah, karena nama besar ini juga, jadi mereka ini yang ikut rata-rata tuh agen-agen ya, kalau kita sebutkan ya, agent of change, kalau bahasa kuliahnya dulu agent of change ya, tapi semacam tokoh-tokoh di masyarakat juga gitu, yang tokoh-tokoh masyarakat yang memang ingin melakukan perubahan gitu di daerahnya masing-masing gitu, dengan setidaknya dengan cara menulis gitu ya. Dengan cara menulis gitu. Kita tidak bisa, mereka sadar betul, mereka tidak bisa mengubah desa mereka, wilayah mereka itu dengan memberikan sumbangan besar. Mereka tidak bisa, ada tenaganya, memang tenaganya kurang, misalnya gitu kan, tidak terlalu besar tenaga dia gitu, karena dia masih muda segala macam. Ada kaum disabilitas juga ada, kita juga Mbak. Gitu. Jadi Keren. itu memang sangat luas sekali cakupannya. Jadi kalau ditanya bagaimana terus, luar biasa sekali gitu. Dan kami juga terus, jadi kan ada redaktur tadi ya, ada redaktur yang berada di mengasuh Tempo Witness, kita juga menjaga komunikasi dengan mereka gitu.
kita menjaga komunikasi, kita berkolaborasi, Mbak, gitu. Kita berkolaborasi. Jadi prinsip utama kolaborasi ini muncul lagi-lagi di Tempo Witness. Jadi kita menjaga silaturahmi, bagaimana mereka tetap bisa memberikan informasi pada kita, ataupun misalnya ada sesuatu informasi yang terjadi di wilayah tersebut dan kita tidak bisa menjangkau, tidak bisa menjangkau wilayah tersebut karena misalnya koresponden Tempo tidak ada di wilayah tersebut. Nah, fungsi utama dari teman-teman kita ini adalah kita untuk melakukan verifikasi, Mbak. Bagaimanapun misalnya ada katakanlah kebakaran hutan gitu, atau katakanlah ada pembunuhan, ada kematian gajah atau harimau gitu di satu wilayah, kita pengen verifikasi benarkah info tersebut gitu. Sementara kita tidak ada koresponden di sana, tidak ada wartawan Tempo tidak ada di sana gitu. Nah, kita bisa meminta bantuan mereka, tolong cek gitu. Ini yang penting, verifikasi awal. Jadi pada akhirnya Tempo dan Tempo Witness itu tidak menampilkan informasi hoax atau kabar bohong kepada publik. Gitu, Mbak Jihan. Wow, Mas, tapi berarti artinya teman-teman di Tempo Witness ini juga terikat dengan etika jurnalistik dan juga aturan-aturan yang dibuat oleh Dewan Pers? Iya, karena ada satu sesi mereka diberikan, jadi bukan mereka yang terikat, Mbak, tapi Temponya yang terikat gitu. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, mereka mengirim informasi. Nah, informasi ini seperti yang sudah disimulasikan saat pelatihan, mereka harus memberikan informasi yang bagaimana, yaitu harus informasi yang berisi fakta. Makanya dilarang. Itu salah satu perbedaan misalnya antara Tempo Witness dengan Indonesiana.id. Tempo Witness itu dilarang mereka ini memberikan opini. Mereka hanya memberikan fakta. Gitu. Mereka memberikan fakta ketika misalnya melihat kebakaran hutan, mereka hanya melihat kebakaran hutan, berapa yang terbakar, berapa luas wilayah yang terbakar, di mana terbakar. Mereka tidak boleh berasumsi siapa yang membakar. Jadi tidak ada misalnya diduga dibakar oleh perusahaan A gitu. Karena apa? Karena ini yang itu kan sudah asumsi gitu. Karena butuh verifikasi, butuh kerja jurnalis lagi. Nah, informasi ini kemudian masuk ke redaktur Tempo Witness, masuk informasi ini kemudian kita ramu, dimoderasi namanya oleh para redaktur yang memang sudah sehari-hari bekerja sebagai jurnalis. Disinilah kemudian kalau bahasa kami diputihkan produk informasi jurnalis rakyat itu menjadi produk jurnalistik. Nah, disinilah nanti peran Tempo Witness dan para redaktur Tempo Witness itu untuk tetap menjaga laporan-laporan Tempo Witness ini sesuai dengan kaidah jurnalistik, kode etik jurnalistik. Jadi misalnya ada sengketa pers yang maju nanti untuk dalam sengketa ini bukan teman-teman jurnalis rakyat, tapi adalah redakturnya dan Tempo Witness itu. Gitu, Mbak Jihan. Baik, luar biasa. Keren banget ini ya, bagaimana suara-suara kecil di pelosok-pelosok kemudian bisa memberikan dampak yang besar ya. Thank you banget Mas Moses, dan juga pemirsa sekalian, kita masih akan ngobrol lagi nanti di segmen terakhir. Tapi tentunya kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Ngopi Sore, Ngobrol Inspirasi Sore-Sore. Ya, masih kembali lagi di Ngopi Sore, Ngobrol Inspirasi Sore-Sore. Kita sudah sampai di segmen terakhir ya. Aku akan kembali lagi ke Mas Yosep.
Mas Yosep, jadi mungkin boleh disimpulkan juga ya, kenapa kemudian Teras ID ini penting, baik bagi Tempo maupun teman-teman media lokal, dan sejauh manakah Tempo mendukung media lokal untuk terus berkembang dari waktu ke waktu. Baiklah, mengapa Teras ID penting bagi Tempo dan bagi mitra? Sebab Teras ID ini menjadi hub antara pengalaman mitra, pengalaman Tempo, keterampilan mitra, keterampilan Tempo, informasi yang dimiliki mitra, informasi yang dimiliki Tempo untuk dipertukarkan. Tanpa adanya hub ini, maka yang terjadi adalah masing-masing saling mengambil begitu saja konten dari kawannya, yang bagaimanapun juga itu kan ranahnya ranah pembajakan ya, tidak terpuji begitu. Nah, itu satu hal. Yang kedua adalah mengapa penting, karena dengan demikian kita sih berharap informasi semakin semakin banyak orang yang bisa mendapatkan informasi, begitu kan, karena kami yakin bahwa makin baik publik mendapatkan informasi atas sesuatu hal, maka makin baik pula cara dia mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan atau untuk menghadapi hal-hal yang terkait dengan topik informasi yang dia kuasai itu. Ini pula yang kemudian kan dimainkan oleh para politikus pada saat ini. Jadi mereka gelontorin dengan berbagai informasi menyesatkan, buzzer dipakai dan lain sebagainya, sehingga ya begitulah. Kita tidak ngomong yang itu ya, kita ngomong yang ini. Nah, lalu dan saya kira bagaimana kemudian seberapa jauh kemudian Tempo mendukung hal ini, saya kira ini pertanyaan yang agak bulat begitu ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa Jihan, kita bisa lihat bahwa Teras ini sebenarnya hanya salah satu wujud dari dukungan Tempo yang diberikan oleh Tempo, dukungan Tempo kepada para mitranya di daerah, media-media lokal. Ini Teras ini hanya satu wujud saja. Ada yang lainnya. Saya sebutkan misalnya, ini program liputan bersama Tempo dengan media-media lokal itu, di antaranya lagi adalah IBT, investigasi bersama Tempo, yang dihela oleh majalah Tempo, koran Tempo, Tempo.co, dengan rumahnya di Tempo Institute. Jadi di situ Tempo sharing dengan kawan-kawan di daerah tentang keterampilan investigasi. Bang Moses adalah salah satu mentor di IBT tersebut. Nanti bisa digali sedikit. Itu salah satu wujud dari bagaimana Tempo ingin sharing dengan teman-teman di daerah. Saya kira itu, mudah-mudahan cukup menjawab. Baik. Sebenarnya segini, Jan. Model kerjasama dengan Teras ID dengan mitra itu ada 3 juga. Yang pertama yang namanya jejaring ya. Jejaring itu kalau situs di daerah itu, situs media itu sudah punya domain, sudah punya situs sendiri, berjejaring dengan Teras ID. Kalau di beberapa tempat itu, bahkan di beberapa kabupaten kota itu belum ada yang punya situs berita, tapi wartawannya sudah ada.
Saya ke Fakfak. Saya tidak tahu sekarang apakah sudah ada di sana medianya. Saya ke Sarmi dulu belum ada 2 tahun atau ya. Sekarang saya tidak tahu apakah sudah ada atau tidak. Tapi wartawannya ada, jurnalisnya ada. Nah, jurnalisnya kalau mau bergabung dengan Teras ID, dia bisa membuat subdomain, misalnya dengan fakfak.teras.id, kemudian sarmi.teras.id, atau kalau Jihan adalah nama daerah, jihan.teras.id. Oh, wow. Ada peluang seperti itu gitu ya. Itu menjadi mitra, untuk menjadi mitra. Yang ketiga, kalau ada teman-teman yang ingin menggunakan platform Teras ID, CMS-nya, back-end sama front-end-nya begitu, tentu saja nanti masih bisa di-customize, silahkan. Kita juga menyediakan kerjasama untuk hal tersebut. Baik. Itu tadi kemudahan-kemudahan ya yang ditawarkan Teras begitu bagi yang ingin bergabung, silakan saja begitu ya Mas Yosef ya. Iya. Oke, baik. Thank you Mas Yosef. Aku ke Mas Tulus lagi. Mas Tulus, fitur berbayar dan donasi ini kan belum terlalu akrab gitu ya di Indonesia, atau belum banyak diterapkan gitulah. Nah, kira-kira bagaimana Indonesiana.id ini mengajak para penulis ini bergabung di platform dan mengajak para pembacanya untuk memberikan apresiasi lewat itu tadi, donasi atau ini ya, bayar per artikel atau bagaimana tuh? Oke, ya Mbak Jian, sebelum menjawab, saya mau ralat sebentar keterangan saya yang tadi ya soal hadiah. Sayembara menulis cerpen tadi. Sudah saya cek, ternyata memang untuk yang sayembara cerpen hadiahnya uang, bukan pelatihan, tidak ada pelatihannya. Sedangkan ada event lain yang kebetulan saya ampu juga yang berhadiah pelatihan. Jadi saya tadi agak silang-saling dengan hal itu. Jadi sudah saya ralat. Mengenai monetisasi tadi, itu masih belum, di Indonesia masih awam begitu. Itu gimana mengajak para penulis maupun pembacanya supaya bisa berkontribusi? Ya, ini sebenarnya memang masih baru sekali. Tetapi memang setiap platform jurnalisme warga yang diambil oleh media-media mainstream, setahu saya memang dimonetisasi juga, meskipun dengan cara-cara yang tidak sama. Dan kebetulan Indonesiana.id mengambil model seperti ini. Jadi kita bekerja sama dengan sebuah platform digital dari Singapura yang biasa menangani hal semacam ini. Kemudian pada akhirnya nanti para penulis yang mendapat faedah. Nah, bagaimana menyiarkan soal ini? Memang itu sudah beberapa kali disosialisasikan lewat Indonesiana.id. Juga di setiap front page di Indonesiana.id ada penjelasan mengenai hal itu. Tetapi di luar itu, dalam setiap event yang kita gelar, event-event offline misalnya, kami beberapa kali menggelar pelatihan menulis, kemudian juga ada diskusi offline. Kita juga upayakan info ini tersebar ke mereka, sehingga ini menjadi pengetahuan banyak orang, dan itu bisa mengundang mereka untuk aktif. Kan bisa saya jelaskan sedikit. Ada 2 opsi di Indonesiana.id monetisasinya. Yang pertama, si penulis bisa meminta kepada memberikan tanda bahwa tulisan ini berbayar, maka kami sebagai pengelola akan membuat semacam paywall di artikel mereka, sehingga pembaca hanya bisa membaca alinea pertama dan kedua. Dan ketika mereka tertarik ingin menuntaskan, mereka bisa membayar dulu. Di situ tertera 3.000, cukup murah, sehingga ketika sudah melakukan donasi secara digital, naskah akan terbawa semua dan mereka bisa menyelesaikan tulisan itu secara penuh. Yang kedua, kalau para penulis tidak menjadikan opsinya berbayar, akan ada opsi donasi di akhir tulisan. Jadi artikel akan tampil penuh, tapi di akhir tulisan akan ada donasi. Bagi pembaca yang menyukai tulisan itu bisa menyampaikan donasinya. Ada 3 opsi, ada 3 pilihan, 10.000, 20, dan 50.000. Tergantung bagaimana safety fees atau
kepuasan mereka dalam membaca ya, dan sehingga mereka bisa menyampaikan donasi. Survei singkat yang kami lakukan dengan bersama dengan teman di Tempo, kayaknya yang donasi ini lebih dari pilihan para pembaca. Jadi karena mereka sudah menyelesaikan tulisan dan kemudian ketika suka akan memberikan donasi ketimbang opsi berbayar. Ini penelitian sementara yang kami lakukan. Baik. Tapi kita lihat lagi perkembangan mereka, dalam 3 bulan ke depan. Kira-kira gitu, Mbak. Wow, luar biasa. Jadi mereka puas membaca, kemudian akhirnya memberikan donasi gitu ya. Keren. Dan di opsi lainnya ya. Oke, thank you Mas Tulus. Aku terakhir ke Mas Moses juga nih, Mas Moses. Nantinya akan sampai pada titik manakah platform Tempo Fitness ini dikembangkan? Kemudian apakah itu tadi akan sampai menyeluruh di semua wilayah, dan di wilayah-wilayah tersebut akan punya lebih banyak lagi jurnalis rakyat ya, istilahnya tadi, jurnalis rakyat. Ya, mimpi kita di Tempo Witness itu adalah Tempo Witness ini menjadi semacam media massa alternatif ya, yang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat Indonesia gitu. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, dengan semakin banyaknya jurnalis rakyat yang bergabung ke Tempo Witness, maka akan semakin luas juga cakupan Tempo Witness, maka semakin banyak pula informasi-informasi yang akan masuk ke Tempo Witness. Nah, nanti pada akhirnya Tempo Witness ini bisa menjadi situs berita sendiri, gitu. Situs berita yang memang berisi informasi-informasi di berbagai wilayah kita di Nusantara, begitu, Mbak. Luar biasa, baik. Terima kasih banyak Mas Moses juga, dan kita sekarang sudah sampai di penghujung diskusi ini. Tapi sebelum saya tutup, saya akan mempersilakan terlebih dahulu masing-masing narasumber, ada Mas Yose, Mas Tulus, dan juga Mas Moses, memberikan closing statement 1 kalimat aja, harapan ke depan untuk Tempo, terus kemudian untuk platformnya tadi ada teras.id, ada indonesiana.id, dan juga Tempo Witness. Mas Yosep dulu deh, 1 kalimat aja Mas, silakan. Aduh, saya tidak punya soundbite yang bagus ini, tidak bersiap ini untuk ini. Baiklah, ya, teman-teman. Teras Ide sesungguhnya adalah jendela digital Nusantara. Itu yang diinginkan oleh Tempo.co. Dan ceritanya sendiri, isinya itu atau apa yang ada di baliknya, di balik jendela tersebut, ya ada di laman jejaring dan mitra Teras Ide. Jadi tidak seperti jenis kolaborasi yang ada saat ini, teman-temanlah yang punya konten, teman-temanlah oleh karenanya yang harus muncul. Kolaborasi kuncinya. Oke, jendela digital Nusantara ya Mas Joseph ya. 4 kata ya? 4 kalimat ya? Waduh, kelebihan ini. Mas Tulus, silakan Mas. Oh saya, oke. Gini, kepada para penulis di Indonesia, tetap semangat untuk menyampaikan gagasan atau peristiwa di sekitar Anda, karena yakinlah itu akan berfaedah bagi banyak orang. Dan kepada para khalayak semuanya, mari kita dukung para penulis-penulis di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Tulus. Oke, terakhir Mas Moses, silakan Mas. Jadi kalau dari saya ini sederhana aja ya. Jangan pernah takut bersuara, karena suaramu itu akan membuat satu perubahan. Gitu aja, Mbak Jihan. Wow, luar biasa closing statement-nya, mantap. Thank you Mas Moses, thank you Mas Tulus, dan juga thank you Mas Yosep atas waktunya sudah mau gabung di Ngopi Sore hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita sore hari ini punya manfaat buat kita semua gitu ya. Amin. Dan sahabat Tempo, kita saat ini sudah di penghujung acara. Ada banyak sekali informasi menarik yang kita dapatkan ya tadi dari para narasumber. Semoga bermanfaat, dan nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan sampai di sini kami temani sahabat Tempo semua. Jangan lupa untuk mengunjungi situs kami di www.tempo.co untuk mendapatkan berita-berita terkini. Kemudian jangan lupa selalu baca majalah Tempo dan koran Tempo untuk mendapatkan informasi mendalam dan investigatif yang penting untuk Anda.
Versi digitalnya bisa di-download di App Store dan juga Play Store Tempo Media. Akhir kata saya Dewi Jihan beserta seluruh kerabatku yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat semuanya. Thank you mas-mas semuanya. Yo, Sehat terus. mari. Yo, terima kasih. Selamat Salam. menunggu buka, Mas Moses.